Pada intinya ya, ketika saya juga berbicara dengan Kartika Putri ya, ada satu perasaan loh, kok kenapa jadi seperti ini kejadiannya. Setelah adanya berita penangkapan, akun IG, YouTube, dan medsosnya Karput itu kembali diramaikan dengan hujatan-hujatan, bahkan sangat sarkastis sekali. Mereka hanya memahaminya dengan bahwa ini adalah akibat dari laporan Kartika Putri, tanpa melihat lebih jauh, menelaah lebih jauh. Saya juga sayangkan, tapi memang setelah adanya press release dari Humas Polda Metro Jaya, itu menjelaskan dan menerangkan semua kejadian dan akibat-akibat yang ada, kenapa dilakukan satu upaya penangkapan oleh pihak penyidik, seperti itu. Bang, sampai pada akhirnya saudara DRL ini tidak ditahan dari pihak Kartika Putri, ada keberatan nggak sih, Bang? Saya melihat ya, karena memang kita pun sangat baru mengetahui upaya penangkapan, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik setelah adanya story dari akun IG istrinya, seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh penyidik, saya pikir ya penyidik mempunyai satu pertimbangan, ya, mempunyai pertimbangan terkait dengan proses penyidikan yang ada dalam perkara ini. Pada intinya ya, ketika saya juga berbicara dengan Kartika Putri ya, ada satu perasaan loh, kok kenapa jadi seperti ini kejadiannya, ya ada apa, ya seperti itu. Jadi apapun yang terjadi, mungkin itu satu upaya-upaya yang dilakukan penyidik dengan penuh satu pertimbangan, ya seperti itu. Tapi saya yakin penyidik bersikap profesional dalam hal ini. Berarti sesuai SOP ya Bang ya, karena sentimen publik terhadap pihak polisian jadinya juga bukan hanya Karput nih, pihak polisian juga akhirnya mendapatkan bullying yang sangat luar biasa gitu, karena seakan ya, dari pihak Karput sendiri mendorong polisian untuk harus menangkap Dr. Richard pada saat itu Bang. Ya, justru itu adalah satu hal-hal yang menjadi penggiran opini kembali ya. Sangat disayangkan juga tidak mengupload keseluruhan secara utuh berita yang ada. Jadi akhirnya kami juga mencari tahu dan mendapatkan dari berbagai sumber, ya kan, ternyata ada bagian-bagian dipotong proses upaya yang dilakukan oleh penyidik. Saya pikir penyidik sudah bersikap profesional dalam hal ini. Ya, pasti ada pendekatan sedemikian rupa secara humanis yang dilakukan, seperti itu. Berarti keberatan nggak Bang pihak dari Karput sendiri terhadap wajib lapornya dari pihak Dr. Lee? Pada prinsipnya, karena perkara ini adalah perkara yang berbeda dari perkara yang kita laporkan, itu adalah wewenang penyidik. Kita tidak ada tendensius apapun di sini, ya seperti itu. Itu mutlak adalah satu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh DRL yang dilihat mencederai, ya, dan merusak nama baik dirinya sendiri, ya. Kenapa? Karena dengan tanpa izin mengakses akun yang sedang dilakukan penyitaan oleh seperti itu. Bang, menegaskan aja Bang, perdamaian dalam arti kan kemarin sempat tuh mengatakan dari Rasman sendiri dan pihak Dr. Lee maunya damai Bang, tapi ternyata kemarin Mbak Karput mengatakan bahwasannya ada di media ngomong yang berdamai, ternyata di belakang malah menantang di meja persidangan Bang. Itu gimana tuh Bang? Ya, itu tadi yang sudah saya sampaikan juga, dan juga mungkin itu adalah salah satu akumulasi dari hal-hal lainnya ya, alasan-alasan lainnya. Kenapa? Dalam prosesnya luar biasa sekali, DRL ini sangat menyinggung ya Kartika Putri. Sampai-sampai berbicara untuk mencari uang damai lah dan lain-lain seperti itu. Luar biasa sekali, ya. Kalau misalnya terkait dengan yang disampaikan oleh Kartika Putri,
bahwa perkara ini akan diselesaikan di meja hijau, memang itu adalah fakta yang terjadi akibat dari komunikasi yang terjalin langsung antara rekan Rasman menghubungi langsung Kartika Putri. Jadi baiknya rekan Rasman pun juga melihat ke belakang bagaimana proses yang sudah terjadi untuk menuju satu upaya perdamaian, begitu. Bang, berarti kalau memang dari pihak sana maunya di persidangan, langkah apa nih Bang dari pihak Abang sendiri sebagai lawyer untuk mempersiapkan di persidangan nanti, Bang? Baik, jelas ketika warga negara Indonesia merasa kepentingannya dirugikan, haknya dirugikan, kita akan melakukan satu upaya-upaya untuk membela hak-hak kita. Ya, upayanya sudah jelas, kita membuat satu upaya laporan polisi. Pada saat kita lakukan laporan polisi, hak kita minta agar supaya dibela dan didudukan seadil-adilnya melalui proses peradilan. Dalam artian awal saat ini proses penyidikan, penuntutan oleh jaksa nantinya, dan peradilan oleh hakim. Jadi kita serahkan seluruhnya kepada pihak-pihak institusi yang terkait, seperti itu. Hal yang kita siapkan ya tentunya kita siapkan alat bukti seluruhnya yang dapat mendukung dan memperlancar proses penyidikan dan seterusnya.